Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Alfusa TV Studio. Saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Farhan Fabriansyah dari kelas 3 Aliyah A atau 12 SMA. Di sini kita akan belajar tentang kata tunjuk, yaitu kata tunjuk ini dan itu. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas untuk yang kata tunjuk ini. Ini itu dalam bahasa Arab atau isim isyarah bisa dikatakan hada dan hadihi. Hada dan hadihi itu kenapa kok beda dalam penggunaannya, seperti apa? Yang misal hada dan hadihi itu penggunaannya seperti apa? Nah, di sini ada kriterianya. Untuk kalimat hada itu digunakan untuk orang atau anak laki-laki, dan juga untuk kalimat yang tidak ada huruf tak marbutoh di akhirnya. Terus sedangkan untuk yang hadi itu digunakan untuk nama orang atau anak perempuan, dan juga digunakan untuk kalimat yang berakhirannya ada tak marbutohnya. Maksudnya gimana? Untuk hada ini untuk kalimat yang laki-laki, dalam artian itu hada itu untuk yang mudakar. Sedangkan yang hadihi itu untuk perempuan atau bisa disebut juga mu'annas. Nah, di sini saya akan memberi contoh untuk yang hada. Hada. Di sini saya akan memberikan contoh ini Ahmad. Hada Ahmad. Ahmad itu nama orang laki-laki, jadi menggunakannya hada. Hada Ahmad. Terus untuk kata benda, di sini saya akan menggunakan buku. Ini buku. Ini adalah buku. Hada kitab. Hada kitab. Ini adalah buku. Karena akhir kalimatnya tidak mengandung huruf tak marbutoh, maka menggunakan hada. Terus juga bisa dibuat seperti pertanyaan, seperti mahada, apa ini? Mahada, apa ini? Bisa dijawab, hada kitab, ini buku. Mahada, hada kitab. Menjelaskan lagi seperti pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kalimat ini, seperti apakah ini Ahmad? Hal hada Ahmad. Terus bisa juga apakah ini buku? Hal hada kitab. Itu tadi untuk yang hada atau yang mudakar. Terus untuk yang lanjutannya, ini saya akan menerangkan untuk yang hadihi atau mu'annas. Sebelumnya saya beri contoh dulu. Ini Fatimah. Hadihi Fatimah. Kenapa menggunakan hadihi? Karena Fatimah ini termasuk objeknya nama atau orang perempuan. Hadihi Fatimah. Terus untuk lanjutannya seperti kata benda. Ini papan tulis. Papan tulis kan dalam bahasa Arab itu saburoh atau saburotun, ada tak marbutoh di belakangnya. Makanya kita menggunakan hadihi saburoh. Ini adalah papan tulis atau hadihi saburotun. Ini adalah papan tulis. Terus untuk kalimatnya juga mahada. Kalau mau menanyakan barang seperti ini tas atau ini bolpen, kan kita tidak tahu ini itu termasuk kalimat yang laki-laki atau kalimat yang perempuan, kan kita nggak tahu dalam artian ini itu mudakar atau mu'annas. Jadi secara umum kita harus menggunakan mahada. Nanti orang akan menjawab, sepertinya contohnya bolpen dan buku. Mahada, maka nanti akan dijawab hada kolamun. Hada kolamun. Kolamun itu termasuk tidak ada huruf tak marbutohnya, makanya dijawabnya dengan hada. Sebelumnya kita tidak tahu antara bolpen dan kitab, antara bolpen dan papan tulis itu mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Mahada, hada kolamun. Mahada, hadihi saburotun. Nah, itu perbedaannya. Ketika kita tidak tahu barang tersebut itu termasuk dalam artian barang yang mu'annas atau yang mudakar, kita cukup bisa tanyakan saja dengan mahada. Dengan mahada saja cukup. Nah, terus untuk yang selanjutnya kita akan membahas masalah yang itu. Itu berarti dalam artian itu, bendanya jauh. Itu dalam bahasa Arab bisa juga disebut atau bisa kita sebut dengan lisan dalika dan tilka. Sama seperti hada dan hadi, ada bagiannya, ada pembagiannya. Dalika dan tilka.
Dalika itu untuk laki-laki atau mudzakkar, sedangkan tilka itu untuk perempuan atau muannas. Itu Ahmad. Dalika Ahmad, itu Ahmad. Begitu juga sebaliknya untuk yang perempuan, tilka Fatimah, itu Fatimah. Itu Fatimah. Kenapa kita menggunakan itu? Karena objeknya itu jauh. Kalau untuk ini objeknya bisa di depan kita. Ini, kalau itu berarti objeknya jauh, menggunakannya dalika dan tilka. Hal tilka Fatimah? Apakah itu Fatimah? La. Tilka Aisyah. Tidak, itu adalah Aisyah. Begitu juga sebaliknya. Hal dalika Ahmad? Apakah itu Ahmad? La. La. Dalika Kaisar. Tidak, itu adalah Kaisar. Begitu juga untuk sebaliknya. Nah, tapi untuk dalika dan tilka, ini juga kalau orang Arab menyebutnya itu tidak dalika dan tilka. Bisa juga dengan menggunakan kata ganti, atau umumnya orang Arab biasa menggunakannya dengan huwa dan hiya. Kenapa huwa dan hiya? Karena orang Arab sering menyebutnya dengan huwa dan hiya. Itu Ahmad, huwa Ahmad. Sama saja, huwa itu untuk mudzakkar, hiya untuk muannas. Itu Ahmad, huwa Ahmad. Itu Fatimah, hiya Fatimah. Itu buku, huwa kitab. Sama saja dengan hada tadi. Kitab kan termasuknya untuk yang mudzakkar. Sama saja kita pakainya huwa, itu. Huwa kitab, itu kitab. Hiya saburoh, itu papan tulis. Maka dari itu untuk dalika dan tilka, kita bisa menggunakan atau yang biasa orang Arab ucapkan itu dengan kalimat huwa dan hiya. Nah, jadi untuk kesimpulan yang tadi saya jelaskan, bisa kita ulangi lagi. Di sini kan kita sama-sama belajar membahas masalah kata tunjuk atau isim isyarah. Kita ulangi lagi. Untuk ini, itu bisa menggunakan hada dan hadihi. Hada itu untuk mudzakkar atau laki-laki, hadihi itu untuk perempuan. Sedangkan itu, kita bisa menggunakan dalika dan tilka. Dalika itu untuk objek laki-laki atau mudzakkar, dan tilka itu untuk objek muannas atau perempuan. Nah, dalika dan tilka juga bisa diganti atau menggunakan kata ganti huwa dan hiya. Sama saja, huwa dan hiya itu juga termasuk untuk perempuan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, atau mungkin cukup sekian saja. Sampai sini kita belajar bahasa Arab tentang isim isyarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Farhan Fabriansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.